Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada 3 saham yang lagi under value dan potensial untuk investasi. Nah, 3 saham ini apa aja? Tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan jangan lupa cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia. Dimana di situ udah banyak banget ebook, artikel premium, dan juga video e-course yang tentunya berguna buat investasi saham kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini juga udah banyak banget benefit dan tools yang bisa kalian pakai untuk bisa memperbesar potensi keuntungan investasi kalian. Mulai dari stock pick yang terupdate, ya, saham-saham yang bagus untuk investasi itu gue akan bocorin di membership ini, sampai juga ada artikel premium, video, template Excel, dan juga ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Ya, jadi langsung aja join membership Todopedia, dan yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu ada saham SPTO atau Surya Pertiwi. Nah, SPTO ini adalah perusahaan yang ngejual atau distribusiin produk sanitasi, mulai dari toilet, wastafel, dan lain sebagainya. Ya, nah, kenapa gue milih SPTO sebagai saham yang potensial dan under value? Ya, itu karena kalau kita lihat di sini, ya, ini valuasinya murah banget teman-teman ya. Untuk PER-nya itu cuma 5,4 kali, PBV-nya pas di 1 kali, dan price to free cash flow itu cuma 4,7 kali. Ini valuasi yang murah banget, dan menurut gua ini menarik untuk kalian pertimbangin untuk buy, untuk investasi. Dan kalau kita lihat untuk potensi dividennya, ya, dengan estimasi dividen payout rasionya SPTO itu di sekitaran 60%, ya, dan kita pakai EPS terbaru itu di 111. Di sini kita dapat dividen yield-nya SPTO itu sampai 10%, bahkan hampir 11%. Ini dividen yield yang menarik banget, ya. 10% sampai sekitaran 11% ini adalah dividen yield yang bagus banget, yang bisa kalian pertimbangin untuk buy, ya. Dimana di situ nanti kalian dapat passive income yang cukup gede dari saham SPTO. Dan nggak cuman valuasinya murah, dividennya gede, tapi memang dari segi bisnis, dari segi revenue dan profit, ini dia ngalami pertumbuhan yang cukup bagus juga. Dari tahun 2019 ke tahun 2024, itu pertumbuhannya cukup bagus, meskipun memang di tahun 2020 sempat menurun efek dari pandemi tentunya. Ya, tapi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini pertumbuhannya cukup bagus, baik untuk revenue, operating profit, maupun net profit. Pertumbuhannya cukup konsisten semenjak tahun 2020. Dan untuk return on equity, ya, ini juga cukup bagus, ada di sekitaran belasan persen, dan rata-ratanya itu ada di 15%. Ya, ini juga bagus, ini profitability yang bagus, yang artinya SPTO ini mampu untuk hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ya, terus selain growth, profitability-nya bagus, ya, SPTO ini juga perusahaan yang mampu untuk cetak cash flow positif, di mana operating cash flow sama free cash flow-nya ini konsisten positif meskipun ada naik turunnya. Ya, jadi cukup fluktuatif nih untuk operating cash flow sama free cash flow. Tapi masih positif dan konsisten selalu positif dari tahun 2019. Ini menandakan kalau SPTO ini adalah perusahaan yang cukup konsisten untuk hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Jadi operasionalnya itu udah terbukti dia mampu untuk hasilin uang kas masuk setiap tahun. Yang mana uang kas masuknya ini bisa dipakai nantinya untuk pengembangan bisnis lebih lagi. Ya, mungkin untuk upgrade dia punya kapasitas produksi. Ya, dia upgrade juga dari segi kemampuan dia untuk distribusi, ya, dan juga tentunya untuk bagi dividen, gitu ya. Jadi dengan cash flow-nya masuk, ya, cash flow-nya positif, operating cash flow positif, free cash flow-nya positif, ini tentu jadi pertanda kalau SPTO ini adalah perusahaan yang bagus, ya. Dan juga untuk dari segi balance sheet, teman-teman, kita bisa lihat di sini, ya, untuk SPTO ini current asetnya lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya. Artinya cukup dengan aset lancarnya doang, itu udah bisa ngelunasin semua utangnya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Ini artinya SPTO punya kemampuan bayar utang yang bagus, dan ini juga semakin mendukung dia untuk bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Ya, tadi cash flow-nya udah positif, ditambah untuk current asetnya ternyata juga udah bisa ngelunasin semua utangnya, yang artinya SPTO ini masih punya sisa uang cash yang bebas dipakai, ya, dan tentunya itu dipakai diantaranya adalah untuk bagi dividen. Selain itu juga untuk pengembangan bisnis, ya. Dan nggak cuman balance sheet-nya bagus, cash flow-nya bagus, valuasinya murah, dan juga bisnisnya cukup bertumbuh,
tapi juga memang kedepannya SPTO ini masih terus ngeluarin uang capex atau belanja modal untuk pengembangan fasilitas produksi yang tentunya itu bisa memperbesar kapasitas produksinya dia. Ya, dan selain itu juga dengan tren suku bunga yang lagi menurun, itu bisa memperbesar permintaan untuk rumah ya. Jadi itu bisa mendorong penjualan rumah. Dan kalau misalnya permintaan rumah itu naik ya, permintaan untuk produk sanitasi kayak wastafel, toilet itu juga akan mengikuti. Ya, jadi SPTO ini akan terdorong juga dengan potensi permintaan rumah yang akan naik seiring dengan suku bunga yang menurun. Ditambah juga pemerintah ini kan mau ngebangun jutaan rumah ya. Nah, itu juga berpotensi untuk memperbesar permintaan dari produknya SPTO. Gitu ya. Dan untuk saham SPTO ini masih under value ya. Tadi kita udah lihat valuasinya murah dan memang secara discounted cash flow, saham SPTO ini juga masih under value ya, di mana harga wajarnya menurut perhitungan gua itu ada di sekitaran 638 sampai 640. Ya, dengan asumsi pertumbuhannya kita pakai asumsi pertumbuhan yang pelan aja, 1% aja. Katakanlah SPTO ini kita pesimis aja ya, jadi dia hampir nggak bertumbuh sama sekali. Ya, katakan growth-nya itu hampir stagnan. Terus kita mau return investasi dari SPTO itu 18% per tahun dari saham SPTO. Dan untuk valuasi price to free cash flow itu juga kita pakai yang pesimis aja, cuma 5 kali aja. Gitu ya. Dan di sini dengan asumsi yang pesimis pun ya, kita dapat harga wajarnya itu ada di 638, yang mana di harga sekarang di 610 ya, itu masih under value. Jadi dengan estimasi yang pesimis sekalipun ini harga sekarang di 610 ini masih under value. Jadi SPTO ini jelas banget menurut gua ya, ini salah satu saham yang cukup bagus untuk kita beli di harga sekarang dan untuk kita hold jangka panjang. Oke, next kita ke saham yang kedua, ada saham Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Nah, kenapa sih gue milih saham AADI ini sebagai salah satu saham yang juga cukup potensial? Ya, yang pertama alasannya itu adalah karena valuasinya memang murah banget. Di sini AADI ini ada di valuasi yang murah banget, cuman 2,6 kali PER, 1 kali PBV, dan 3,7 kali price to free cash flow. Ini bahkan menurut gue ya lebih murah daripada emiten batubara yang lain kayak PTBA sama ITMG yang biasanya untuk PER-nya itu ada di sekitaran 4-5 kali. Terus untuk potensi dividen AADI ini juga menarik banget, ini juga bagus banget potensi dividennya, dimana kalau kita beli di harga yang sekarang, ini kita bisa dapat potensi dividen yield itu sampai 17,6%. Ya, ini potensi yield yang gede banget, dan ini juga gue buat dengan asumsi kalau kita pakai EPS yang sekarang nih, yang terbaru untuk AADI di 2.535, dan kita pakai estimasi dividen payout ratio 45%. Yang mana payout 45% itu adalah dividen payout ratio yang menurut manajemen mereka akan bagi dividen dengan payout ratio segitu. Ya, jadi dengan estimasi seperti ini kita dapat dividen yield itu 17%, yang mana ini adalah dividen yield yang bagus banget dan menurut gua sangat potensial ya saham ini untuk kita pertimbangin untuk buy, untuk dividen investing untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, nggak cuma valuasi sama dividennya yang menarik, tapi AADI ini juga punya profitability yang bagus. Dimana untuk revenue, meskipun dia ini turun, ya, tapi AADI ini masih bisa cetak pendapatan yang juga nominalnya besar, ya. Terus juga untuk operating profit sama net profitnya ini bisa bertumbuh meskipun memang ini adalah efek dari jualan aset, ya. Tapi tetap menurut gua secara nominal ini adalah pertanda kalau AADI ini tetap jadi perusahaan yang profitable meskipun memang belakangan ini harga batubara itu lagi turun. Dan kita bisa lihat di bagian bawah untuk return on equity, ya ini bisa sampai 40% di tahun 2024. Ini bagus banget, artinya AADI itu bisa hasilin 40% profit, 40% laba dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Ya, di tahun 2023 juga bagus banget ya, sampai 26%. Artinya AADI ini perusahaan yang profitable banget, yang mana dia mampu untuk hasilin profit yang gede dari kegiatan bisnisnya. Gitu ya. Dan selain profitability yang bagus, AADI juga bisa hasilin cash flow yang positif, di mana kita juga bisa lihat di sini untuk operating cash flow-nya ini positif dan bertumbuh juga. Ya, begitu juga untuk free cash flow, di sini kita bisa lihat ini positif dan juga bertumbuh. Jadi benar-benar AADI ini perusahaan yang benar-benar cash flow positif. Selain dia bisa cetak profit, cetak pendapatan, dia juga bisa cetak uang kas masuk dari operasional bisnisnya, yang nantinya uang kas masuk ini bisa dipakai untuk bagi dividen atau juga untuk pengembangan bisnis.
ya. Dan selain cash flow-nya positif, AADI ini juga didorong sama balance sheet-nya yang bagus, di mana current assetnya ini jauh lebih besar daripada current liabilities, yang artinya AADI ini punya aset lancar sisa yang masih bisa dipakai untuk pengembangan bisnis dan bagi dividen, itu nominalnya cukup besar. Ya, di mana setelah misalnya current assetnya itu 36 triliun, ya, current liabilities-nya 14 triliun, dengan dia pakai current asset-nya untuk ngebayar semua current liabilities-nya, ya, AADI itu masih punya jumlah current asset yang tersisa itu masih cukup besar, sebesar sekitaran 22 triliun. Ya, yang mana 22 triliun ini bebas dipakai untuk pengembangan bisnis dan juga bagi dividen. Jadi memang kondisi balance sheet-nya AADI ditambah juga dengan cash flow-nya yang positif, ini sangat mendukung AADI untuk bisa bagi dividen dengan dividen yield yang gede, ya, yang mana tadi kita lihat sampai 17% potensinya. Ya, jadi sangat mendukung memang kondisi keuangannya dia. Dan juga untuk AADI ini ke depannya dia masih untuk berpotensi untuk numbuhin labanya, di mana manajemen itu masih akan ngelakuin efisiensi operasional, ya, manajemen juga masih akan investasi di rantai pasokan atau supply chain untuk meningkatkan volume penjualan batubaranya. Dan untuk AADI ini masih punya cadangan batubara yang banyak banget, di mana coal reserve itu di 917 juta ton dan coal resources itu masih ada 4,1 miliar ton. Jadi cadangan batubaranya juga masih banyak. Gitu ya. Yang artinya dia masih punya potensi untuk ningkatin pendapatan dan juga labanya. Dan untuk saham AADI ini masih under value teman-teman ya, di mana di perhitungan kali ini dengan metode discounted cash flow, dengan kita asumsi kalau AADI ini pertumbuhannya itu stagnan, ya, jadi pendapatannya, labanya, katakanlah kita estimasiin dia ini stagnan aja, nggak kemana-mana, ya, nggak tumbuh tapi juga nggak turun, gitu ya. Di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 8.500 teman-teman, di 8.500. Yang mana di harga 6.400 sekarang ini masih cukup under value, ini masih sangat under value, dan menurut gua cukup menarik, cukup bagus untuk kita pertimbangin buy untuk investasi jangka panjang. Yang artinya saham AADI kalau misalnya dia ada di harga 6.400 dan harga wajarnya masih ada di 8.500, ya, ini masih ada potensi upside sekitaran 20-25% untuk capital gain-nya, ditambah juga tadi potensi dividennya itu sampai 17%. Jadi potensi keuntungannya AADI ini ke depannya menurut gua akan cukup besar. Dan kita ke saham yang ketiga, saham yang terakhir ada saham Tempo Scan Pacific atau TSPC. Nah, TSPC ini adalah perusahaan farmasi yang ngejual produk obat-obatan kayak Reumasil, Bodrex, Oskadon, terus juga ada Vidoran Smart, dan masih banyak lagi. Ya, jadi dia ini perusahaan farmasi. Nah, kenapa sih gue pilih saham Temposcan atau TSPC? Ya, yang pertama itu karena valuasinya yang cukup menarik, di mana PER-nya itu ada di 7,8 kali, PBV-nya di 1,2 kali, dan price to free cash flow itu ada di 9 kali. Yang mana ini menurut gue valuasi yang cukup menarik. Ya, mungkin nggak semurah tadi SPTO atau AADI, tapi ini tetap termasuk valuasi yang cukup menarik. Untuk dividennya, ini dividen yield-nya sebenarnya nggak sebesar SPTO sama AADI ya, cuma 4%-an. Ya, tapi itu valuasi sama dividen itu bukan satu-satunya alasan kenapa gue milih saham Temposcan. Ya, tapi selain itu ada faktor dari profitability dan juga pertumbuhan. Dimana di sini kita bisa lihat ya kalau untuk revenue-nya sama profit-nya ini konsisten bertumbuh dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan bahkan kalau misalnya kalian perhatiin ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024, itu kalau kalian bisa perhatiin lebih detail, sebenarnya pertumbuhan dari profitnya itu lebih kencang daripada pertumbuhan revenue-nya. Ya, ini artinya apa? Artinya Temposcan ini adalah perusahaan yang meskipun pertumbuhan dari pendapatannya nggak gitu kencang banget, tapi dia ini mampu untuk terus ningkatin efisiensi operasional dari bisnisnya. Ya, dan itu bagus, artinya tingkat profitability-nya itu makin lama makin bagus meskipun pertumbuhannya nggak kencang banget. Tapi tetap pertumbuhannya juga tetap konsisten. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah return on equity, ya kita bisa lihat kalau return on equity-nya itu rata-rata ada di 13,4%, dan kalau kita perhatiin itu trennya sebenarnya makin lama makin naik. Ya, jadi memang Temposcan ini adalah perusahaan yang memang mampu untuk terus ningkatin profitabilitasnya dia. Ya, rata-ratanya juga cukup bagus, ada di 13,4%, yang artinya Temposcan ini rata-rata dia bisa hasilin profit itu 13,4% dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Ya, jadi dari investasi modalnya dia dapat profit 13%. Jadi itu menurut gua angka return on equity yang bagus. Gitu ya. Dan selain dari growth dan profitability, Temposcan ini juga
rutin untuk hasilin cash flow yang positif, dimana untuk operating cash flow-nya itu selalu positif dari tahun 2019 sampai tahun 2024, bahkan dia juga dalam tren yang bertumbuh. Ya, jadi itu bagus banget teman-teman. Dengan tren yang bertumbuh artinya dia bisa hasilin uang kas masuk yang positif dan juga terus bertambah, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk ngembangin bisnisnya lebih lagi, bisa juga untuk bagi dividen atau bisa juga untuk buyback. Gitu ya. Dan untuk free cash flow ini juga positif teman-teman ya, meskipun ada sekali ya negatif di tahun 2022, tapi overall free cash flow-nya positif dan bertumbuh juga dari beberapa tahun terakhir. Ya, yang artinya free cash flow ini kan uang kas yang bebas dipakai untuk apa aja, uang kas masuk yang bebas dipakai untuk apa aja. Ya, jadi free cash flow ini dengan dia free cash flow-nya makin lama makin naik, itu berpotensi untuk memperbesar dividen yang akan dibagiin Temposcan untuk kedepannya ke investornya, plus juga bisa juga memperbesar budget untuk dia ngelakuin buyback saham. Gitu ya. Jadi dengan cash flow-nya positif dan bertumbuh, ini pertanda kalau Temposcan ini bisnis yang bagus. Dan juga untuk balance sheet teman-teman, kita bisa lihat di sini kalau untuk cash-nya itu sebesar 3,9 triliun dan itu udah lebih besar daripada total liabilities atau total semua utangnya ya, yang sebesar 3,2 triliun. Jadi cash-nya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Ini bagus banget, artinya Temposcan ini juga di dalam balance sheet-nya itu dia juga punya uang kas yang banyak untuk dia bisa investasi untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga untuk bagi dividen, atau bisa juga untuk buyback. Jadi selain cash flow-nya positif, uang kas di dalam balance sheet-nya itu juga gede. Jadi itu mendukung banget Temposcan ke depannya untuk terus bisa kasih keuntungan yang gede untuk para investornya. Ya, jadi itu alasan kenapa gua itu pilih saham Temposcan. Ya, karena meskipun tadi kita lihat dividennya itu kecil, tapi dia ini punya kondisi keuangan yang bagus, fundamental yang kuat, dan dia juga berpotensi untuk bisa kasih keuntungan yang besar ke investornya dengan profitnya yang bertumbuh, cash flow-nya juga positif, dan balance sheet-nya dari segi balance sheet itu cash-nya juga banyak. Gitu ya. Dan kalau bicara untuk kedepannya, ya prospeknya menurut gue cukup bagus, di mana Temposcan dia ini ngelakuin efisiensi operasional, ya, dan memang rencananya masih akan lanjut untuk kedepannya. Jadi ya itu tentu bisa mendorong pertumbuhan laba dan juga free cash flow, gitu ya. Dan juga untuk Temposcan ini juga dia masih investasi untuk inovasi produk-produk farmasi yang baru, yang mana tentunya itu berpotensi untuk ningkatin pendapatannya. Dan juga untuk ownernya Temposcan, dia ini cukup rutin ngelakuin buyback saham. Meskipun nggak sering banget, tapi dia ini cukup rutin untuk ngelakuin buyback saham. Nah, dengan sahamnya di buyback terus, itu pertanda kalau ownernya itu punya confidence yang tinggi sama prospek bisnis dari Temposcan. Nah, selain itu, dengan dia buyback, itu juga bisa ngurangin supply dari saham yang beredar di pasar, yang mana itu bisa ngebuat demand dari saham Temposcan ini bisa lebih besar daripada supply-nya, dan dengan kayak gitu itu bisa ngebantu untuk harga saham Temposcan itu bisa naik. Gitu ya. Jadi Temposcan menurut gue prospeknya cukup bagus untuk kedepannya, meskipun dividennya kecil, tapi gue ngelihat potensi capital gain-nya ini cukup besar di harga yang sekarang. Gitu ya. Dan untuk harga wajar, ya di harga sekarang ini menurut gue di 2200 ini masih under value, dimana kalau kita hitung harga wajarnya pakai discounted cash flow, ya di sini kita dapat harga wajarnya itu adalah sebesar 2438. Ya, dengan estimasi pertumbuhan itu 5% per tahun untuk kedepannya, yang mana 5% ini menurut gua cukup realistis untuk Temposcan, ya. Dan kita mau desired return itu 15% per tahun dari saham Temposcan, ya. Di sini harga wajarnya di 2438. Jadi di harga 2280 ini menurut gua masih cukup under value dan masih ada potensi upside untuk saham Temposcan. Oke, jadi itu dia ya 3 saham under value yang potensial untuk investasi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah 3 saham ini bagus untuk investasi atau sebaiknya skip dulu aja? Ya, menurut kalian gimana nih? Coba share opini kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian juga, dan jangan lupa untuk kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Ya, nah disclaimer teman-teman ya, 3 saham ini bukan ajakan untuk jual dan beli untuk 3 saham ini, tapi ini lebih ke analisa dan opini gue pribadi aja. Ya, jadi keputusan itu 100% tetap ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Ya, jadi keputusan 100% kalian yang pegang. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.